Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Salim Rosyidi dari 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian kompetensi keahlian TKJ yang paket 3. Bisa dilihat untuk topologinya seperti ini. Kita mempunyai sebuah server dan juga sebuah router mikrotik dan juga 2 buah klien. Kemudian kita masuk ke VirtualBox-nya. Di sini saya sudah menyiapkan 4 virtual, 2 virtual untuk klien dan 1 virtual mikrotik, juga 1 virtual server. Untuk mikrotiknya mempunyai 4 adapter pertama wireless dan adapter kedua sampai keempat internal network. Kemudian masuk ke Winbox, login ke mikrotiknya. Langkah yang pertama ialah kita buat IP address untuk klien A. IP network untuk lokal area ialah 10.10.x.0/24. Kita masukkan IP 10.10.19.1/26. Masukkan ke header 3. Kemudian kita buat lagi IP untuk wireless lainnya. Kita masukkan IP 10.10.19.129/25. Masukkan ke header 4. Oke, kemudian kita pergi ke DHCP server. Masuk ke DHCP setup. Pilih header 3. Next. Pada range IP-nya kita lihat pada soal. Memiliki 50 klien untuk akses menggunakan kabel. Jadi antara 19.2 sampai 19.52. Untuk DNS servernya kita tambahkan DNS 8888 sama 88.4.4. Oke, sekarang kita buat lagi untuk DHCP server header 4. Pilih header 4. Untuk range IP-nya mempunyai 100 klien untuk internet menggunakan wireless. Jadi kita ubah menjadi 230. Next. Oke, kemudian kita pergi ke firewall. Masuk ke NAT. Masuk ke general. Untuk out interface-nya ialah header yang terhubung oleh internet. Action-nya ialah masquerade. Oke. Setelah itu kita kembali ke soalnya. Di sini untuk setiap klien yang terkoneksi dengan kabel mempunyai kecepatan akses 256 KB, dan untuk menggunakan wireless memiliki kecepatan 128 Kbps. Sekarang kita pergi ke queries, ke simple queries, tambahkan ke general. Untuk targetnya ialah header 3 yang terhubung pada kabel. Max limitnya 256K.
Kemudian kita buat lagi, masukkan header 4, max limitnya adalah 128K. Oke, setelah itu kita pergi ke kliennya, kita setting untuk IP-nya, kita ubah menjadi Opten. Kita ubah menjadi Opten. Tunggu sampai mendapatkan IP. Sudah connected. Kita cek mendapatkan IP 19.52. Kita close. Kita cek untuk ping Google apakah sudah terkoneksi. Baiklah, sudah bisa koneksi ke Google. Sekarang kita buka untuk klien B-nya. Setting IP-nya dan ubah menjadi Opten. Oke. Kita lihat IP-nya. Mendapatkan IP 19.229. Kita close. Kita cek ke CMD apakah bisa terhubung ke Google. Ya, ternyata sudah terkoneksi ke Google. Selanjutnya kita pergi ke Mikrotik. Kita tambahkan IP address untuk servernya. Masukkan IP 192.168.19.1 dengan /24. Masukkan ke header 2. Oke, sekarang kita masuk ke servernya. Login. Kemudian kita setting untuk IP-nya. Masuk ke nano etc network /interfaces. Lalu atur IP-nya. Di sini kita menggunakan static dengan IP 192.168.19.10 dengan gateway-nya adalah 19.1. Oke, kemudian kita restart networknya. Sudah selesai. Sekarang kita lihat ke soalnya. Memiliki sebuah web server dan database server. Oke, kita kembali ke servernya. Kemudian kita install untuk web servernya dan juga untuk database-nya. Kita install Apache 2 untuk web servernya, MySQL server, dan phpMyAdmin untuk database-nya. Pilih Y. Masukkan DVD 1. Tunggu prosesnya. Masukkan password untuk login ke MySQL. Ulangi passwordnya. Kemudian pilih Apache 2. Lalu enter. Kemudian tunggu instalasinya sampai selesai.
Jika sudah, kita cek untuk web servernya. Kita cek apakah sudah bisa masuk ke Internet Explorer. Kemudian ketikkan IP-nya. IP dari web server, IP dari servernya. Berhasil. Kemudian kita lihat untuk soalnya. Memiliki sebuah web yang berbasis WordPress. Jadi kita harus install WordPress-nya terlebih dahulu. Masuk ke server. Kita install untuk WordPress-nya. Jika sudah enter, tunggu instalasinya. Oke, jika sudah selesai, kita ekstrak untuk filenya. Ketik tarmin zxvf WordPress min 4.2.2 min id underscore id.tar.gz. Oke. Ketikkan perintah ls, kemudian pindah WordPress-nya ke var www. Masuk ke var www-nya, ls, kemudian masuk ke WordPress-nya, ls, kemudian copy wp-config sample.php-nya ke wp-config.php. Jika sudah, kemudian kita masuk ke wp-config.php-nya. Scroll ke bawah. Untuk database name here kita ubah menjadi WordPress. Kita ubah menjadi WordPress. Ya, kemudian untuk username here-nya ubah menjadi root. Kemudian untuk passwordnya masukkan password MySQL tadi. Jika sudah,
Kemudian kita pergi ke klien, ketikkan IP server dengan /phpMyAdmin untuk login ke phpMyAdmin. Oke, setelah masuk ke laman loginnya, masukkan username-nya root dengan password yang sudah dibuat tadi. Beginilah tampilan dari phpMyAdmin. Kemudian masuk ke database. Kita buat sebuah database server. Kita buat sebuah database dengan nama sebagai contoh WordPress. Oke, jika sudah selesai, masuk kembali ke servernya. Kita masuk ke file apache/system-available. Kemudian kita ls, masuk ke defaultnya dengan perintah nano default. Kemudian di samping /var/www/var/www tambahkan perintah WordPress. Tambahkan tulisan WordPress. Jika sudah keluar, kemudian restart web servernya. Oke, jika sudah selesai, waktunya untuk kita login ke WordPress-nya. Masuk ke klien, buka tab baru, searching IP dari server. Ya, kita sudah masuk ke laman pembuatan WordPress. Kita buat untuk WordPress-nya. Untuk judul situsnya, kita buat WordPress Aris. Nama penggunanya sebagai contoh, masukkan aris.com. Kemudian kita buat untuk kata sandinya. Oke. Masukkan email. Kemudian pilih install WordPress. Kemudian kita buka browser yang lain supaya memudahkan untuk tampilannya. Masukkan nama pengguna yang dibuat tadi dengan passwordnya. Masuk log. Inilah tampilan dari WordPress. Kemudian kita membuat sebuah website baru. Masuk ke laman, ke tambah baru. Untuk judulnya
terserah, karena ini hanya untuk percobaan. Dan juga isinya pun terserah mau diisi apa. Jika sudah, pilih terbitkan. Oke, sekarang kita masuk ke dashboard, ke beranda. Masuk ke laman. Pilih tampil. Inilah tampilan dari website yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita membuat sebuah tabel pada WordPress-nya. Kita pergi ke dashboard, ke post, masuk ke post. Untuk pembuatannya, karena saya sudah membuat, jadi kita pilih ke semua post. Jika belum membuatnya, bisa membuatnya ke tambah baru. Inilah script yang sudah dibuat. Oke, kemudian pilih perbarui, masuk ke beranda, ke post, lalu webnya tadi masuk, pilih tampil. Beginilah script yang sudah dibuat tadi. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita membuat sebuah hotspot untuk dipergunakan klien B. Kita masuk ke mikrotiknya, ke IP, lalu ke hotspot, tambahkan baru, ke hotspot setup, ethernya ether 4, dan next saja, next. Untuk DNS name nya kita ubah menjadi aris.com, next. Oke. Setelah itu kita pergi ke user profile, masuk ke defaultnya. Untuk share usernya kita ubah menjadi 100, karena untuk klien yang terkoneksi dengan wireless membutuhkan 100 user. Oke, setelah itu kita pergi ke klien B, masuk ke Internet Explorer, lalu cari aris.com. Sudah terhubung untuk ke hotspot gateway-nya, login sebagai admin, dan ya sudah terhubung ke hotspotnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.